Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah Al-Insyiqaq pada ayat fa amma man utiya kitabahu biyamini. Baik, kita akan baca ayatnya dan baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, atau juga ada qiraah wa yusalla sa'ira, annahu kana fi ahlihi masrura annahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Maka adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan riang gembira. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakangnya, maka dia akan berteriak, celaka aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sungguh dahulu di dunia dia bergembira di kalangan keluarganya. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Dan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat itu banyak sekali. Lah, ini salah satunya. Kalau kita jelaskan peristiwa-peristiwa secara tertib, tentu membutuhkan waktu lama, karena pada setiap babnya itu banyak permasalahan. Tapi kita akan fokus kepada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun orang-orang yang catatannya diberikan di sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakangnya, maka dia akan berteriak, celaka aku. Catatan itu, kata para ulama, ada dua jenis. Jadi catatan itu ada dua jenis catatan. Ada yang disebut dengan catatan umum. Catatan umum itu maksudnya setiap para nabi dan juga umatnya dijadikan satu catatan. Umpamanya Nabi Nuh dengan umatnya satu catatan, Nabi Ibrahim dengan umatnya satu catatan, Nabi Hud, Saleh, dan begitu seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga satu catatan dengan umatnya. Itu namanya catatan umum. Jadi catatan umum itu masing-masing umat punya catatan. Termasuk para sahabat di situ, para tabi'in di situ, para ulama di situ, termasuk kita juga di situ. Dan ini yang sangat membahayakan. Karena catatan ini akan dibaca di halayak umum, karena satu catatan tadi. Jadi akan disebutkan satu-satu. Abu Bakar ini catatannya, Umar ini catatannya, sampai kepada para tabi'in, Imam Syafi'i ini catatannya, kemudian Imam Ahmad ini catatannya, dan begitu seterusnya. Termasuk kita juga akan disebut di situ. Dan tentu kita akan memiliki perasaan malu yang luar biasa, karena apalah kita ini dengan mereka. Apalagi orang-orang yang setiap harinya banyak melakukan dosa, tentu akan sangat malu sekali. Ini satu perkara. Yang kedua,
catatan khusus, itu catatan masing-masing kita. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 13 sampai ke 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah buku, sebuah catatan yang akan dijumpainya dan sudah terbuka. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, bacalah catatanmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadap dirimu. Lah, catatan pribadi ini yang kemudian cara pengambilannya berbeda-beda. Karena ada sebagian ulama mengatakan bahwa cara mengambil catatan itu ada dua macam, dengan tangan kanan dan tangan kiri. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bahkan tiga cara. Pertama dengan tangan kanannya, kedua dengan tangan kirinya, ketiga dengan tangan kiri di balik punggungnya. Kenapa kemudian membagi tiga cara ketika mengambil catatan? Karena manusia di dunia juga ada tiga kelompok. Ada mukmin yang murni, ada kafir yang murni, dan ada munafik. Jadi kalau seorang mukmin yang murni, maka dia akan mengambil catatannya dengan tangan kanannya. Kalau kafir yang murni, maka akan mengambil catatan dengan tangan kirinya. Tapi kalau dia munafik, tidak mukmin, tidak kafir, maka dia akan mengambil catatan dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Gimana caranya? Wajahnya dibalikkan ke belakang. Jadi badannya tetap ke depan, tapi wajahnya itu ngadap ke belakang. Dan itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena orang-orang munafik suka menipu di dunia, maka Allah tipu di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, berarti dia seorang mukmin. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara hisab. Ya. Hisab ini ada dua macam. Ada hisab yasira, hisab yang mudah, dan ada hisab yang asira, yang sangat sulit. Adapun hisab yang mudah yang Allah katakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira, di sini ada yang memaksudkan, maksudnya hanya sekedar ardul a'mal saja. Ardul a'mal itu artinya menampakkan amalannya, dan tidak ada perdebatan di situ antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang ma'ruf, ya, sering saya jelaskan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yudni atau innallaha yudnil mu'min fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza, fayaqulu na'am ay ya rabb, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma. Kemudian fayu'ti kitabah hasanatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan seorang mukmin kepada dirinya, kemudian menutup dengan hijabnya, menutup hijabnya dari manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya sambil memperlihatkan catatannya. Kemudian Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza, tahu enggak kalau ini itu dosamu? Maka dia mengatakan, betul ya Rabb. Kemudian Allah bertanya lagi, ata'rifu dzamba kadza, betul enggak ini dosamu? Dia mengatakan, betul ya Rabb. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala terus menyebutkan dosa-dosanya, dia merasa bahwa dirinya itu sangat hina di hadapan Allah karena terlampau banyak dosa. Celaka saya. Ketika dia sudah merasa bahwa dia akan binasa karena terlampau banyak dosanya, dan dia pun sudah mengarah ke neraka,
tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali dan mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Wahai hambaku, dosamu sudah kututupi. Dosamu sudah kututupi di dunia, dan di sini pun di akhirat ku ampuni semua dosa-dosamu. Ini namanya disebut hisaban yasira, namanya hisab mudah, yang disebut dengan ardul a'mal namanya. Jadi hanya menampakkan catatannya saja, dan dia mengakui semua yang ada dalam catatan itu tanpa ada sedikit pun bagi dia untuk membantahnya. Tidak ada di sini munaqasyah. Munaqasyah itu artinya berbantah-bantah, tidak. Dia tidak mengingkari dosanya. Setiap ditanya dosa, dia jawab iya. Setiap ditanya dosa, dia jawab iya. Maka karena dia mengakui dosa-dosanya, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, satartuha 'alaika fid dunya wa aghfiruha lakal yauma. Dulu di dunia kututupi dosa-dosamu, sekarang di akhirat pun ku ampuni dosa-dosamu. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup dosa kita di dunia dan Allah ampuni dosa kita di akhirat. Itulah yang disebut dengan makna daripada istighfar. Jadi kalau kita mengartikan makna istighfar itu apa? Istighfar itu artinya kita meminta ampun, tapi maknanya apa? Makna istighfar itu artinya kita meminta kepada Allah agar Allah menutup aib kita di dunia dan agar Allah tidak mengadab dengan dosa kita di dunia di akhirat. Jadi kalau kita astagfirullah ya Allah, minta ampun, maknanya ya Allah tutupi aibku dan jangan kau adab dosaku di akhirat. Itu maksudnya. Ya, jadi makna istighfar itu dalam sebenarnya. Orang kalau paham makna istighfar, maka dia akan terus beristighfar. Karena satu saja Allah buka aib kita di dunia, habislah kita. Bagaimana kalau semua aib dibuka Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hisab mudah. Kata Aisyah, "Faqultu ya Rasulullah, mal hisabul yasir?" Rasul, hisab mudah itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu, thumma yutazawaju lahu anha, innahu man nukisal hisab halaka." Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah itu, hisab mudah itu apa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan seseorang yang ditampakkan padanya dosa-dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengadabnya, tapi membiarkannya. Tetapi kata Nabi SAW, man nukisha al-hisab halaka. Barang siapa yang terjadi perdebatan saat dihisab, maka hancurlah dia. Itulah yang disebut dengan hisab yang sulit. Nanti kita jelaskan seperti apa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia pun akan kembali kepada keluarganya. Siapa keluarganya di sini maksudnya? Ahli tafsir mengatakan maksud keluarganya ya artinya dia akan menemui istri-istrinya di sorga, baik istri dia di dunia yang masuk sorga ataupun para bidadari yang telah Allah siapkan untuk dia. Ini satu penafsiran. Ya. Penafsiran yang kedua, maksudnya dia akan kembali kepada keluarganya dengan bergembira. Maksudnya adalah kembali bersama orang-orang yang beriman yang masuk sorga. Karena orang yang beriman dengan yang beriman yang lainnya akan senantiasa bersatu baik di dunia ataupun di akhirat, dan mereka akan bergembira. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan di sebelah kanannya, di sebelah belakang punggungnya. Dan tadi saya sebutkan bahwa kalau mengambil catatan dengan tangan kanan dia seorang mukmin. Kalau mengambil catatan dengan tangan kiri berarti dia kafir. Kalau mengambil catatan dari belakang dan wajahnya dikebelakangkan maka dia munafik, dan munafik juga orang kafir sama. Cuman munafik ini kafir di atas kafir, karena nerakanya juga paling dalam sendiri. Orang munafik itu dia sudah kafir munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Jadi kalau neraka itu dibuat tingkatan-tingkatan, kata Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala, dia mengatakan, jadi yang paling dalam itu adalah munafik. Itu paling dalam tuh. Ya, ini paling dalam sendiri. Kemudian di atas munafik itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di atasnya lagi orang-orang murtad. Kemudian di atasnya lagi orang-orang kafir murni seperti Yahudi dan Nasrani. Baru paling atas sendiri adalah orang-orang yang beriman, yang disebut dengan Jahannam. Orang-orang yang beriman yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan dimasukkan ke neraka Jahannam tapi tidak dikekalkan di dalamnya. Kalau dosanya sudah habis ya sudahlah. Ya. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang munafik paling dalam dari seluruh penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak celaka aku. Kenapa dia berteriak celaka aku? Karena dia jelas-jelas akan mendapatkan hisab yang sulit. Apa hisab yang sulit itu? Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, ada para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah?" Rasul, apakah kita bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Hal tudhammuna fi ru'yati syamsi fi dhahirati laysat fi sahabatin." Kata Nabi SAW, apakah kalian kesulitan ketika melihat matahari ketika waktu zuhur dan tidak ada awan mendung sama sekali? Maka sahabat mengatakan, "La, tidak wahai Rasul." Kemudian Rasul mengatakan, "Fahal tudharuna fi ru'yatil qamari lailata badri laysa fi sahabatin?" Atau apakah kalian kesulitan ketika melihat bulan purnama dan tidak ada mendung yang menghalanginya? Maka sahabat mengatakan, "Tidak wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Fa walladzi nafsi biyadi, la tudharuna fi ru'yati rabbikum illa kama tudharuna ru'yati ahadihima." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, begitu juga kalian tidak akan kesulitan ketika melihat Rabb kalian sebagaimana tidak ada kesulitannya kalian melihat orang yang ada sebelah kalian itu. Kemudian Nabi SAW baru menceritakan tentang hisab yang sulit. Kata Nabi SAW, "Fayalqal abd fayaqulu ay fulan alam ukrimaka wa usawwiduka wa uzawwijuka wa usakhiru lakal khayla wal ibila." Kemudian wa adraka tarsu wa tarba, fayaqulu bala. Qala fayaqulu afadhananta annaka mulaki, fayaqulu la, fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani. Lalu Allah Subhanahu wa taala menemui hambanya. Kemudian Allah pun berfirman kepada hamba-hambanya, "Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan kamu di dunia, menjadikan engkau sebagai pemimpin di dunia, menikahkan engkau di dunia, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta memudahkanmu memimpin dan memiliki harta yang banyak?" Maka dia mengatakan, "Benar ya Rabb." Maka Allah berkata lagi, "Apakah engkau yakin kalau akan berjumpa dengan diriku?" Maka dia menjawab, "Tidak wahai Rabb." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sebagaimana engkau melupakan aku di dunia, maka aku akan lupakan kau di akhirat hari ini." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada orang yang kedua dengan pertanyaan yang sama, "Bukankah aku telah memuliakan kamu? Bukankah aku telah menjadikan kamu pemimpin? Bukankah aku telah menikahkan kamu? Bukankah aku telah menundukkan untukmu kuda dan unta? Bukankah aku sudah memudahkan kalian memimpin dan mengumpulkan harta?" Maka orang kedua mengatakan, "Bala ya Rabb, tentu wahai Rabb." Maka kemudian Allah mengatakan, "Apakah engkau yakin ketika di dunia engkau akan berjumpa dengan aku?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rabb." Maka Allah mengatakan, "Sebagaimana engkau lupakan aku di dunia, aku pun akan lupa kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang ketiga lagi. Orang ketiga. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi hamba yang ketiga ini kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tidakkah kau yakin akan berjumpa denganku pada hari kiamat ketika di dunia?" Maka orang ini mengatakan, "Ya Rabb, amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu." Kemudian wa yuthni bi khairin mastata'a. Maka dia mengatakan, "Ya Rabb, sesungguhnya aku di dunia telah beriman kepadamu. Aku di dunia telah beriman kepada kitab sucimu, kepada rasul-rasulmu. Juga aku telah salat dan bersedekah, dan aku memujimu semampuku," kata dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada orang ini, "Ha huna idzan
Qala thumma yuqalu lahu alla nab'atha syahidana. Oke, kalau itu pengklaimanmu seperti itu. Kamu mengaku bahwa engkau salat, puasa, zakat, haji dan macam-macam. Kita akan coba datangkan saksi. Kemudian ketika Allah katakan akan didatangkan saksi, wa yatafakkaru fi nafsi, baru dia terdiam. Lah, kok ada saksi nih? Ya. Kemudian man dzalladzi yashhadu alayya? Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kira-kira yang akan menjadi saksi aku ini siapa? Maka Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, fayuhtamu ala fihi wa yuqalu li fakhidihi wa lahmihi wa idhamihi antiqi fatantiku fakhiduhu wa lahmuhu wa idhamuhu bi amalihi wa dzalika liyu'dhira min nafsihi wa dzalikal munafiq wa dzalika alladhi yaskhatullahu alaihi. Maka ketika dia mengatakan siapa saksiku wahai Rabb, maka tiba-tiba mulutnya terkunci dan dikatakan kepada paha, kepada daging, kepada tulang yang ada pada badannya, bicaralah. Lalu mulutnya dikunci dan dikatakan kepada pahanya, tiba-tiba paha bicara, tiba-tiba daging bicara, tiba-tiba tulang bicara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, setelah semua bersaksi dan bercerita tentang amalannya, dan itu untuk menghilangkan udzur darinya, itulah nasib munafik dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran orang-orang yang hisabnya sulit. Jadi mereka, orang-orang yang hisabnya sulit itu, kalau ditanya soal dosa, mereka mengingkari. Apakah engkau melakukan dosa ini? Oh tidak, justru aku salat, aku sedekah, aku ini, aku itu. Pokoknya dia akan mengelak tuh. Ya. Aku beriman kepadamu, aku beriman kepada kitab sucimu, aku beriman kepada malaikatmu. Pokoknya yang diceritakan di hadapan Allah itu yang baik-baik, dosanya tidak diakui. Itulah namanya munaqasyah, namanya berbantah-bantah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saksi kepada dia. Dan itulah yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Dan Allah juga katakan dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut dikunci, kemudian tangan pula bicara, kemudian kaki pula menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan kulit-kulit kita, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya kepada kulit-kulit yang ada pada badan mereka, kenapa engkau jadi saksi kepada badanmu sendiri? Harusnya kau bela badanmu lah. Kenapa kau ikut-ikut bersaksi gitu ya? Qalu, maka kulit akan mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Allah yang membuat aku bicara, zat yang mampu membuat bicara siapapun dari makhluknya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika datangkan saksi, siapa akan mengelak coba? Apalagi saksi itu ada pada badan kita kan? Kita walaupun pamannya maksiat tidak terang-terangan, badan kita ikut di situ. Macam mana kita akan mengelak coba? Dari hisab yang sulit ini, tidak ada orang yang bisa mengelak. Hatta ketika di dunia dia menjadi lawyer sekalipun, di akhirat pun kalaupun ada lawyer, sekarang saksinya ada pada badan dia. Macam mana dia mengelak coba? Nggak bisa. Ya, karena semua badannya akan bersaksi atas maksiat yang dilakukannya atau akan amal soleh yang dikerjakannya. Belum lagi saksi-saksi itu bukan hanya sekedar badan kita saja, termasuk bumi juga akan jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan ceritanya. Ini si fulan dulu maksiat di sebelah sini, kata bumi itu. Cuk, mau lari kemana coba? Cukup sampai di sini? Tidak. Malaikat akan bersaksi yang mencatat amalan kita. Para rasul akan bersaksi, para ulama akan bersaksi, banyak akan bersaksi. Bahkan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kita. Kalau memang hanya Allah saja sebagai saksi itu sudah cukup sebenarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan bahwa memang dia itu orang celaka. Itulah yang disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasaufa yad'u subura. Fasaufa yad'u subura. Maka dia pun akan berteriak, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yaghur. Sungguh dia di dunia mereka hanya bergembira riang dengan keluarganya. Maksudnya keluarga yang sama-sama kafir. Ya. Dan sungguh dia mengira bahwa dia tidak akan berjumpa dengan Rabbnya.
Tidak, kata Allah, bala inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingat bahwa dalam hisab itu ada yang disebut dengan khususiyah hisab namanya. Hisab itu ada khususiyahnya, ada perkara-perkara khususnya. Apa saja perkara-perkara khusus itu ketika bicara soal hisab, ya. Pertama, kita bahas dulu hisab itu akan dilakukan kepada 3 perkara. Pertama, kepada amal saleh yang dilakukan kita. Yang kedua, akan maksiat-maksiat yang dikerjakan kita. Dan yang ketiga, akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Ini 3-tiganya akan ditanya nih. Soal amal baik kita akan ditanya, soal maksiat dan dosa kita juga akan ditanya, dan soal nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan pun akan ditanya. Jadi soalannya ketiga perkara, ya. Amal soleh, dosa, dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan di 3 ayat. Pertama, surah Al-Zalzalah, yang menunjukkan bahwa amal soleh walaupun sebiji dzarah sekalipun tetap ada hisabnya. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Walaupun dia beramal dengan sebiji dzarah sekalipun tetap ada hisabnya. Kemudian yang kedua, surah Al-Hijr ayat 92. Allah mengatakan, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun." Dan demi Rabbmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia, maksiat-maksiat yang mereka lakukan di dunia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Takatsur, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh mereka akan ditanya pada hari itu akan nikmat yang Allah anugerahkan. Berarti 3 soalan yang akan ditanya: amal saleh, maksiat, dan nikmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus yakini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hambanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita itu betul-betul menghisab dengan keadilannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 40, Allah mengatakan, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin." Sungguh Allah tidak pernah akan menzalimi walaupun sebiji dzarah kepada hamba-hambanya. Wa in taku hasanah yudhaifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Kalau memang dia punya kebaikan, justru kebaikan itu akan dilipat gandakan dan Allah akan sempurnakan pahalanya. Tapi kalau itu keburukan, maka Allah akan menghisab sesuai dengan keburukannya saja. Dan itu merupakan keadilan kan? Kalau yang baik Allah lipatkan, tapi kalau yang buruk Allah hanya membalas sesuai dengan keburukannya. Karena yang namanya kebaikan di dunia itu kan ada yang sifatnya mahdud, dibatasi pahalanya, ada yang sifatnya ghairu mahdud, tidak dibatasi. Yang dibatasi ya contohnya umpamanya orang yang bersedekah akan dilipat gandakan 1, 10 sampai 700 kali lipat, kan jelas itu batasannya. Yang membaca Al-Qur'an 1 huruf 10 pahala, akan jelas ya. Tapi di sana ada amal-amal itu ghairu mahdud, tidak disebutkan pahalanya. Dan itu ada 3 perkara. Pertama, sabar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan sungguh kami akan balas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syukur. Karena Allah mengatakan, "Wasanajzis syakirin." Dan sungguh kami akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur tanpa membatasi berapa balasannya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang suka memaafkan. "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang suka memaafkan dan suka mengislah, maka pahalanya diserahkan kepada Allah. Ini 3 perkara yang pahalanya tidak terbatas: sabar, syukur, dan suka memaafkan. Makanya ketika kita bicara soal puasa, puasa itu kan hakikatnya adalah sabar. Di mana Nabi SAW mengatakan, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Karena hakikatnya puasa itu adalah sabar. Ya, jadi sabar itu adalah amalan tanpa batas pahalanya, begitu juga syukur amalan tanpa batas pahalanya, dan juga para pemaaf mereka juga akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat juga sama seperti itu. Dan itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala membalas atas jerih upaya kita di dunia, baik kebaikan ataupun keburukan,
maka tidak mungkin seseorang itu menanggung dosa orang lain. Ya, dia akan tanggung sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Najm 39 sampai 40 itu, wa allaisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Dan tidaklah manusia akan dibalas kecuali apa yang mereka usahakan saja. Dan dalam ayat yang lain, wala tazra waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin dosa orang lain itu dipikul orang lainnya. Ya, dosa dipikul sendiri. Ya, dia akan menghadapi dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara keusahan hisab adalah yudhaifullahu alhasanat duna sayyi'at. Tadi saya sebutkan Allah akan melipat gandakan kebaikan saja tanpa melipat gandakan keburukan. Bahkan tabdilus sayyi'ati taibin hasanat. Nanti ketika terjadi hisab itu Allah akan ganti keburukan-keburukan orang-orang yang senantiasa bertobat di dunia dengan kebaikan. Karena ada ayat yang mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sampai kepada ayat illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Adapun orang yang tobat, beriman, beramal saleh, maka mereka akan digantikan keburukannya dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang bertobat pada hari kiamat, walaupun di dunia itu banyak dosanya, tapi sebelum mati dia bertobat, maka dosa-dosanya akan diganti dengan kebaikan. Makanya bertobatlah sebelum matahari terbit dari barat ataupun sebelum nyawa di kerongkongan. Termasuk juga takfirus saghairiz dzunub liman ujtunibal kabair. Allah akan hilangkan semua dosa-dosa kecil kalau di dunia dia berusaha tidak melakukan dosa besar. Ya. Mungkin dosa kecil dia lakukan banyak di dunia, tapi ketika di dunia dia berusaha menjauhi dosa besar, maka walaupun dia melakukan dosa kecil, maka Allah tidak anggap itu dosa-dosa kecilnya. Dan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 31-nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan keburukan-keburukan kalian. Maksudnya keburukan di sini adalah as-saghair, dosa-dosa besar. Ya. Dan juga di antara keusahan hisab adalah semua orang akan diberikan memori yang sangat canggih sekali sehingga dia mampu menghafal mulai dari akil balik sampai dia wafat. Jadi hafalannya dimasukkan oleh Allah tuh. Kalau kita di dunia sekarang, minggu kemarin antum berbuat dosa aja tuh sudah lupa kan? Minggu kemarin saya berbuat dosa apa ya? Udah lupa tuh, ya. Tapi di akhirat memori itu akan dibalikkan tuh sama Allah, akan dimasukkan ke kepala kita untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan catatannya. Supaya sesuai dengan catatannya, dia tidak bisa mengelak karena dia hafal tuh. Nah, itulah di antara keusahan hisab tuh. Dibalikkan tuh hafalannya tuh. Luar biasa kan? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah kemudian bicara tentang khususiyah hisab. Hisab itu kan ada 3 orang ya. Ya, bentuknya ya. Pertama, ada orang itu yang sama sekali tidak dihisab dan juga tidak diazab. Sebagaimana hadis ketika bicara soal 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ini orang yang paling beruntung ini. Enggak ada hisab, enggak ada azab, direct masuk surga. Seperti para mujahidin yang mati syahid. Ya. Kemudian yang kedua, ada orang dihisab kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya dihisab dulu, kemudian dimasukkan ke neraka, tapi tidak dikekalkan di neraka. Kemudian diambil lagi dan dimasukkan ke dalam surga. Itu artinya dihisab, tapi tetap ujungnya masuk surga. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang dihisab dalam bentuk taubih. Ya, memang hendak merendahkan orang ini. Sebenarnya dia itu tidak layak dihisab karena dia pasti masuk neraka. Tapi hisab itu sebagai formalitas saja, sebagai bentuk taubih untuk menjelek-jelekan dia saja. Seperti hisabnya orang kafir. Orang kafir kan jelas masuk neraka dikekalkan. Ngapain ada hisab lagi kan begitu? Tapi tetap dihisab juga hanya untuk taubih saja. Menghinakan dia, menjelek-jelekan dia, memburu-burukan dia. Maka terjadilah hisab. Ya. Jadi hisab itu memang terjadi kepada 3 kelompok ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang pertama kali hisab dari seluruh umat adalah umat Islam. Kata Nabi SAW, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kami sekalipun umat yang terakhir, tapi soal hisab kami duluan, kata Nabi. Jadi ketika di padang mahsyar itu kan kumpul semua umat dari Adam sampai yang terakhir mati kan. Tapi yang pertama dihadapkan kepada Allah itu umat Nabi, umat Rasul SAW. Itulah umat yang pertama kali dihisab sebelum yang lainnya. Ya. Lah di antara umat Nabi SAW, siapa di antara mereka yang pertama kali dihisab? Maka disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi SAW mengatakan, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara manusia yang akan diputuskan atau dihisab pada hari kiamat adalah 3 manusia. Pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang bersedekah. Dan yang ketiga, orang yang diberikan kepakaran dalam Quran. Jadi 3-tiganya akan dihadapkan di hadapan Allah. Dan ditanya tuh, ya, kepada orang yang mati syahid ditanya dan ditampakkan amalannya. Jadi ketika dipanggil ada layar tancap, bagaimana dia perang di dunia ditampakkan sama Allah. Oh, itu kamu ya? Ya, maka orang yang mati syahid, iya, itu aku ya Rabb. Kata Allah, ngapain kamu di situ? Ustushhida fi, katanya. Aku perang dan mati syahid karenamu. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Kamu itu di situ itu mati syahid hanya ingin disebut mujahid saja. Maka kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, ambil orang ini, seret, masukkan ke neraka. Kemudian setelah itu orang yang dermawan, ahli sedekah didatangkan. Kemudian ditancapkan tuh layarnya tuh. Ditampakkan bagaimana dia ketika di dunia itu menyumbang sana, nyumbang sini. Pokoknya dermawan banget. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, ngapain kau di situ? Dia mengatakan, tasaddaqtu fika ya Rabb. Aku bersedekah karenamu loh, ya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau bersedekah itu supaya engkau dikatakan dermawan saja. Masuk kau ke neraka. Ya. Kemudian orang yang ketiga, orang yang pakar Quran. Dia nampak sedang mengaji, sedang membaca Al-Quran dengan suaranya yang indah. Allah mengatakan, betul itu kamu? Iya, wa Rabb, itu saya. Ngapain kau di situ? Dia mengatakan, qara'tu fikal Quran. Aku baca Quran untukmu ya Rabb. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau itu membaca Quran supaya orang-orang menyebutmu qari saja. Masuk kau ke neraka. Inilah orang-orang yang awal-awal dihisab. Ya. Termasuk juga ini kalau bicara orang. Tapi kalau amalan, maka yang pertama kali dihisab adalah salat. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu, katanya. Yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba itu salatnya. Kalau salatnya baik, maka dianggap semua amalnya baik. Kalau salatnya buruk, maka semua amal dianggap buruk. Karena Allah mengatakan, lihat salatnya ada kekurangan tidak? Kalau ada kekurangan, lihat salat-salat sunnahnya, kata Rasulullah. Allah berfirman, lihat salat-salat sunnahnya. Artinya di sini salat sunnah itu bisa menempel kekurangan salat wajib itu. Kemudian juga di antara amalan yang pertama dihisab adalah menumpahkan darah. Jadi kalau hak kita kepada Allah, ya, hak kepada kita kepada Allah, kan ada yang sifatnya vertikal, horizontal kan. Ada yang hablum minallah, ada hablum minannas kan itu. Kalau hablum minallah itu salat, tapi kalau hablum minannas itu soal pembunuhan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah adam. Ya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah soal darah, artinya soal pembunuhan. Dan hari ini luar biasa pembunuhan itu di mana-mana. Setiap kita melihat berita di YouTube ada saja pembunuhan dengan cara yang sadis luar biasa yang tidak terbayang. Dulu orang membunuh seperti itu, sekarang rupanya ada pula orang membunuh seperti itu. Dimutilasi, ditaruh di kresek, ditaruh di kulkas, bayangkan. Di kulkas ditaruh. Ada habis bunuh itu tidur pula dia sama mayatnya. Orang-orang aneh, ya. Ada juga dibunuh dimakan kanibal. Siapa itu? Sumanto. Mudah-mudahan tobat ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah baru kemudian setelah amalan-amalan ini baru amalan-amalan yang lainnya. Nah itulah diantara juga orang-orang yang pertama kali dihisab. Ya. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innahu dhanna ala yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian, sungguh Tuhannya selalu melihatnya. Dan di antara nama dari nama-nama Allah adalah Al-Basir. Allah itu maha melihat. Dan ini nanti akan dijelaskan ketika kita bicara masalah fikih asma al-husna. Kajiannya bukan di sini. Taib, ini sampai di sini saja tafsir singkat dari surah Al-Insyiqaq. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Wallahu a'lam. Taib, kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.